Selamat datang di kelas pengenalan komputasi untuk FITB. Selanjutnya kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang fungsi. Kegunaan fungsi, program dapat didekomposisikan menjadi sub-sub bagian. Tiap sub bagian dapat didefinisikan sebagai fungsi yang tinggal dipanggil sebagai satu baris atau satu ekspresi dalam program utama. Simple gitu ya. Nah, kegunaan fungsi yang kedua adalah code reusing instead of code rewriting. Nah, jika task yang harus dikerjakan fungsi banyak dipakai di subprogram, maka nggak ideal kalau kita mengcopy paste ya. Jadi pemrograman akan jauh lebih sederhana jika task tersebut kita buat dalam fungsi. Contoh, fungsi untuk menghitung akar kuadrat ya, SQRT, sangat berguna untuk berbagai jenis persoalan. Bayangkan kalau kalian menulis programnya. Wah, susah kan ya? Nah, itu kita tulis cukup sekali aja, kemudian kita bisa gunakan berulang-ulang. Tulis SQRT dari 4 gitu. Udah langsung keluar. Nah, kita juga bisa membuat library-nya atau di Python sudah ada library-nya ya. Kegunaan fungsi yang ketiga adalah setiap fungsi dapat dites secara mandiri dan tidak tergantung pada bagian program yang lain. Nah, di Python ini fungsi dapat dites dulu dalam interpreter. Tidak harus membuat program utuh. Jadi cukup fungsinya dites. Jika programnya besar dan harus dikerjakan lebih dari satu programmer, hal ini akan memudahkan pembagian kerja. Seperti konsep decomposition pada computational thinking. Seperti itu gunanya ya. Nah, tahapan penggunaan fungsi. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsi. Definisikan namanya, spesifikasinya, domainnya, range-nya. Ya kan? Seperti kalian menghitung def kuadrat. Didefinisikan dulu nama fungsinya. Gitu kan ya. Kemudian, realisasikan fungsi. Membuat program untuk menghasilkan output berdasarkan input. Tulis nih, outputnya apa dari proses yang akan kita lakukan di dalam function itu. Kemudian menggunakan fungsi, memanggil fungsi dalam program utama. Nah, ini kan di program utama ini baru kita definisikan A sama dengan 5. Belum masuk nih functionnya. Kemudian kita taruh B sama dengan kuadrat A. Nah, di sini kita sudah memanggil function, ya kan? Kemudian ditambah dengan 10, sehingga B merupakan kuadrat A, atau kuadrat 5 kuadrat ditambah 10. Seperti itu. Ya kan? Mendefinisikan fungsi dalam program berarti mendefinisikan di bagian blok kamus, nama dan spesifikasi fungsi, himpunan nilai domain, type of data, dari parameter input, himpunan nilai range, type datanya untuk output gitu ya. Contohnya fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nama fungsinya kita pakai kuadrat. Tadi tuh k-nya k besar ya. Di sini k-nya k kecil. Ini kuadrat. Nah, ini kita yang buat ini kuadrat ini bukan dari Python ya, kita yang buat. Kalau nulisnya k besar, nanti dipanggilnya harus pakai k besar. Kalau tulisnya k kecil, harus dipanggil dengan k kecil. Spesifikasi fungsi. Nah, ini menghasilkan kuadrat dari X. Tipe data inputnya misalnya integer. Tipe data outputnya misalnya integer. Nah, ini kalian bisa cek di Python dengan type ini ya. Dengan fungsi intrinsic type. Nah, kemudian mendefinisikan fungsi dalam Python. Nama fungsi didefinisikan setelah keyword def. Ya, def ini ada di Python ya. Jadi kalau kalian tulis def itu Python udah ngerti bahwa kalian akan memulai suatu fungsi ya, pakai def. Kalau di program lain ada subroutine gitu ya, atau ada function gitu ya. Nah, ini di Python tulisnya def ya. Habis itu baru spesifikasi fungsi ditulis dalam komentar di bawah nama fungsi. Apa nih ya? Nah, tipe data input didefinisikan implisit berdasarkan tipe data parameter input. Jika lebih dari satu, tipe parameter dipisahkan dengan koma. Nah, ini bisa himpunan kosong parameter inputnya atau juga bisa beberapa input. Satu input, dua input gitu ya. Nah, tipe data output didefinisikan secara implisit berdasarkan tipe nilai output yang ditulis setelah perintah return. Seperti itu. Nah, ini contohnya fungsi kuadrat. Nah ini ya, seperti ini. Jadi nama fungsinya kuadrat, parameter inputnya X. Apa nih spesifikasi fungsinya? Misalnya tadi
hasil, ya kan? Hasil sama dengan X kuadrat. Tulis hasil sama dengan X kuadrat. Kemudian return, nilai outputnya adalah hasil. Seperti itu. Merealisasikan fungsi. Merakit program untuk menghasilkan nilai output berdasarkan nilai input. Ini nilai inputnya, ya kan? Kita mau menghasilkan apa di dalam function ini? Nah, kita bisa buat kamus lokal. Dimungkinkan ada nama variabel yang hanya terdefinisi lokal di dalam fungsi. Jadi misalnya kita buat A kecil gitu ya. A kecil sama dengan apa gitu di dalam function. Nah, di program utama A kecilnya itu bisa beda ya. Nggak akan dikenali jika tidak ada koneksi variabel di function ini. Ya kan? Kemudian ini kamus lokal ya, nama-nama variabel lokal yang hanya terdefinisi di function ini, bukan di program utama. Kemudian ada algoritmanya, ya kan? Deretan instruksi untuk menghasilkan output berdasarkan parameter inputnya. Ya. Nah, dia ini bagian program yang berisi kode program function dan minimumnya mengandung satu buah perintah return. Return ini adalah perintah untuk menuliskan hasil fungsi. Ya, misalnya kayak gini ya. Dia mereturn hasil. Berarti kuadrat ini, fungsi kuadrat dia akan mengembalikan nilai hasil ke program utama. Ini contohnya sudah kita bahas berulang-ulang ya. Ada def dikenali, kemudian apa nama functionnya kalian yang buat sendiri. Parameter input bisa parameter kosong, bisa parameter beberapa variabel, terserah ya. Kemudian di sini dia mengembalikan nilai output dari function tersebut. Bagaimana memindahkan dalam program? Ya, nama fungsi kuadrat ditentukan oleh programmer. Oke, spesifikasi fungsi menghasilkan kuadrat dari input. Kemudian type domain atau input berupa integer didefinisikan oleh parameter input X. Nah, kemudian type range atau output itu integer juga berdasarkan tipe hasil X kuadrat. Nah, realisasinya adalah X kali X atau X pangkat 2 dalam Python. Bisa nulis gini ya, bisa X bintang 2 gitu ya. Gitu. Nah, cuman jika kita ingin membuat programnya lebih pendek, kita bisa langsung ya. Returnnya berupa X kali X langsung ya. Jadi kita mengurangi satu line di sini ya kan, lebih simple. Kita akan lanjutkan lagi dengan topik selanjutnya. Terima kasih.